Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita sekarang mau nyoba ngevlog tipis-tipis. Nanti kita bakalan membahas apapun itu, permasalahan-permasalahan misalkan sosial, terus anak-anak muda. Juga nanti kita bahas secara perspektif Islam kayak gimana ya, gitu bukan? Insya Allah. Oke, nanti kita bakalan lebih sering lagi ngupload karena kita pengen sharing-sharing, terutama sharing-sharing tentang apa yang sudah kita lakuin, apa yang sudah kita jalanin ini, agar teman-teman semua terinspirasi. Meskipun emang banyak orang-orang yang bisa menjadi inspirasi teman-teman semua, tapi intinya kita juga ingin menginspirasi teman-teman semua. Nah, pembahasan kali ini aku mau ngebahas dan mau nanya nih, perspektif kamu sebagai Siapa? kamu sebagai perempuan nih. Aku mau nanya, kan ada banyak kisah nih, siapapun itu ya. Ada ada dua kasus nih. Yang pertama, kasusnya itu tentang pacarannya itu lama tapi berujung nikah. Dan juga ada yang baru kenal tapi dia itu hanya beberapa waktu aja kenalnya, tapi sama berujung dengan pernikahan gitu. Jadi di vlog ini kita ngebahas dua tema itu. Ya, menurut perspektif kamu nih ya, menurut perspektifnya Urfa Kaida. Nah, gimana nih pacaran yang lama berujung nikah atau kenalan dekatnya itu cuman kenalan dekatnya itu cuman beberapa waktu, cuman beberapa bulan atau hari mungkin, tapi langsung berujung nikah. Kan dua-duanya nikah tuh baik, tapi kan gimana nih perspektif kamu? Kalau dari aku, kan itu dua kisah yang berbeda, tapi tujuannya sama. Yang satu caranya dengan pacaran, menikah dengan cara pacaran. Yang satu lagi maksud A menikah tapi mereka baru kenal gitu, cuma punya tujuan yang sama, kemudian langsung menikah seperti itu. Nah, bagi aku ini kan cara yang tujuan yang sama tapi cara yang berbeda. Kalau aku pribadi melihat fenomena ini lebih setuju yang baru kenal tapi udah Kenapa tuh? kemudian langsung menikah Kenapa? daripada pacaran duluan. Apa? Karena sebagaimana dalam Islam mengajarkan bahwa pacaran itu tidak diperkenankan dalam Islam. Meskipun memang secara fakta ada orang-orang yang memang mereka melakukan cara seperti itu. Jadi sekarang aku sebagai manusia pada umumnya, ya udah nggak apa-apa, misalkan mau pacaran dulu teman dekat lama banget gitu, jadi sambil ngumpulin tabungan, sambil misalkan nyiapin finansial yang bagus, yang baik, juga misalkan nyiapin rumah, nyiapin segalanya gitu kan. Itu juga bisa jadi sebuah tujuan kenapa dia bisa lama gitu dekatnya. Istilahnya kalau pacaran kan ya, di dalam perspektif orang pada umumnya kan dekat juga itu udah termasuk mungkin pacar gitu. Nah, itu gimana tuh nih, misalkan kita nggak bawa dulu ke perspektif Islam, nggak bawa ke perspektif Islamnya, tapi kita lihat dulu realitanya gitu, realita orang-orang pada umumnya seperti itu. Nah, itu gimana tuh, ayo kalau kayak gitu? Kalau bagi aku, setiap orang kan punya cara, setiap orang punya
jalan tujuannya masing-masing. Kalau dasarnya perempuan itu memang ingin dihargai, ingin dihormati. Nah, dengan cara tadi ya, mungkin kenapa banyak orang yang mereka itu mau bersama-sama dari awal sehingga mereka menjalin kedekatan untuk menuju pernikahan itu. Kemudian sama-sama tujuannya nikah. Cuman perspektif aku ada yang lebih mudah dari Islam itu, bagaimana kita mempersiapkan masing-masing bekal masing-masing, entah itu ilmunya, entah itu finansialnya. Kemudian nanti jika sudah siap menikah, maka disitulah baru bertemu mereka merencanakan pernikahan itu. Jadi bukan dari bersama sejak awal tanpa ada komitmen, sehingga nanti di situ ada setan masuk gitu, karena kita tidak tahu. Nah, dari situlah biasanya gitu kebanyakan orang juga ketika mereka komitmen dari awal dan ingin melakukan tujuan bersama gitu ya, atau disebut sekarang kan pacaran ya, dan itu. Nah, disitulah setan mulai masuk sehingga membisiki hal-hal yang memang kalau misalnya tujuannya belum sampai, ya udahlah biar ngambil jalan pintas aja mereka. Oh, jadi itu ini apa, gara-gara bisikan setan gitu. Jadi supaya di nanti dilama-lama untuk menyegerakan pernikahan gitu. Nah, itu kalau misalkan emang benar-benar ketika dekat lama terus dia teh emang benar-benar ngumpulin untuk finansialnya, itu gimana tuh menurut perspektif cewek kan tentang finansial nih sekarang. Kan tadi emang nanti kita luruskan setelah akhir video ini ya. Nah, itu gimana tuh perspektif tentang finansial bagi perempuan itu seperti apa? Karena kan pada hakikatnya emang laki-laki lah yang sepenuhnya untuk bisa ngasih yang terbaik gitu di rumah tangga itu finansial. Itu seperti apa tuh buat perspektif cewek? Kalau perempuan sebenarnya rata ya, mereka itu pasti ingin dinafkahi, pasti ingin diberikan fasilitas terbaik sama suaminya. Maka dari itu mereka ketika ingin melangkah menuju pernikahan, salah satu yang dipikirkan juga itu finansial, terutama terhadap calon pasangannya itu. Tapi kembali lagi ke pribadi perempuan itu masing-masing, bagaimana latar belakang mereka, bagaimana keluarga mereka, lingkungan mereka, itu juga kan berpengaruh pada proses berpikir perempuan. Ada yang mereka itu perempuannya sudah mandiri gitu ya, sehingga ketika mau menikah misalkan punya pandangan bisa bersama-sama untuk misalkan suaminya kerja, perempuannya itu pun kerja mencapai tujuan bersama. Atau juga bisa latar belakang mereka itu ya independen momen, bisa juga keluar dari kebiasaan perempuan yang dimana perempuan itu pasti ingin seluruhnya dinafkahi gitu. Maksudnya dia finansialnya sama suaminya gitu, kayak kita tinggal menikmati. Sebenarnya itu secara mendasar bagaimana perempuan itu ingin dinafkahi. Tapi kan kembali lagi ke latar belakangnya. Jadi ada dua tipe perempuan gitu, ada yang emang dia tuh pengen di rumah fokus gitu. Ada yang ketika di rumah aku mau pengen berkarya, jadi keluar gitu ya, kan bikin kegiatan apapun itu gitu. Jadi ada dua tipe perempuan atau cewek gitu ya. Tapi sebenarnya dasarnya mah memang mereka ingin difasilitasi untuk secara finansialnya gitu ya. Nah, itu kan ngomong-ngomong tentang pacaran lama terus nikah, atau misalkan ini dekat cuman beberapa bulan atau beberapa hari tapi menikah juga. Nah, kan biasanya mungkin ada beberapa teman aku juga gitu yang sering cerita ketika mau nikah tuh kan takut
bagaimana finansialnya, keuangannya gitu. Meskipun kalau dilihat dari segi gajinya gitu, dari segi penghasilannya, ya teman aku lumayan juga, misalkan sebulannya adalah untuk kehidupannya gitu. Nah itu gimana nih pandangan atau perspektif cewek juga terkait kemapanan laki-laki atau tanggung jawab, apakah ada perbedaan nih antara mapan dan juga tanggung jawabnya seorang laki-laki itu kayak gimana? Sebenarnya terkait tanggung jawab dan kemapanan seorang laki-laki itu dua hal yang berbeda, tapi Oh memang berbeda ada. ya, jadi berbeda mapan sama tanggung jawab tuh. Iya beda, tapi ada Oh. hubungannya, ada irisannya. Kalau tanggung jawab kan sebuah sifat manusia yang hadir atas ilmu, atas perilaku, itu kan, yang dilakukan setiap dengan terus menerus kan. Nah itu tanggung jawab. Ya terutama atas ilmunya yang didapat, pasti akan juga atas lingkungan sekitar gitu. Tapi kalau misalkan kemapanan itu kan suatu pencapaian seseorang atas finansialnya gitu kan, kemapanan. Nah adapun irisannya apa gitu antara kemapanan sama tanggung jawab, udah pasti orang yang tanggung jawab itu ketika dia istiqomah akan tanggung jawabnya pasti akan mencapai derajat mapan. Meskipun mapan itu relatif, bagaimana orang mendefinisikan mapan itu harus berapa juta atau harus punya uang berapa juta atau rumah atau mobil, itu kan relatif ya. Kemapanan itu kembali ke orang masing-masing, tapi yang pasti dua hal itu berbeda, hanya saja ada irisannya. Jadi mapan itu dinamis tergantung orangnya gitu. Iya Dia mau mapannya kayak gimana, misalkan terus kemapamannya tuh kayak gimana, itu emang Iya. emang tergantung orangnya gitu ya. Ada yang Tapi bilang mapan itu misalkan saldonya 1 M baru mapan, ada. Tapi ada jadi juga ini, yang jadi kalau tanggung jawab itu sudah pasti mapan gitu. sudah pasti akan Sudah mencapai pasti derajat akan itu. derajat Karena apa? Tapi mapan itu itu. syaratnya harus istiqomah dengan Istiqomah, tanggung jawabnya berikhtiar itu. gitu ya. Pasti akan berikhtiar. Jadi kalau menurut Urfa bagusnya gimana tuh? Mending yang mapan atau yang bertanggung jawab? Bagi aku yang hal dasar itu harus tanggung jawab dulu. Tanggung jawab, Buat kayak aku ya. laki-laki. Kayak kamu. Nah kayak gitu. Jadi emang sebenarnya kan kita udah tahu ya, udah tahu pacaran lama itu emang sebenarnya tidak dianjurkan gitu ya Dalam Islam. syariat gitu. Tapi kan kita berpikirnya tidak semua orang tahu akan syariat itu, tidak semua orang juga tahu kaidah-kaidah atau dasar-dasarnya minimal terkait misalkan kita kalau jatuh cinta tuh apakah harus diungkapin atau enggak gitu. Nah sebelum ada closing statement gitu, aku mau nanya nih, sebenarnya kalau kita suka ke seseorang atau jatuh cinta itu bagusnya gimana? Menurut kamu nanti Bagusnya. menurut aku. Kalau sebenarnya kan dasarnya ya, cinta kepada manusia atau lawan jenis itu adalah hal yang fitrah. Kita Karena itu memang udah Allah titipin, udah Allah titipin. Hanya saja cara yang kita berikan atau kasih sayang yang kita sampaikan itu sebagaimana dalam ajaran kita ya, bahwa kita tidak boleh, yang penting syaratnya kita tidak boleh mendekati zina. Kita ikhtiarkan lewat doa kepada Allah ya. Bagi aku sih yang paling manjur itu yaitu ya kita curhatin ke Allah kalau kita suka sama, ya diungkapin, tapi diungkapinnya ke sang pemilik hatinya, sang pemilik hati si orang yang kita sayangi itu, selama kita belum bisa berkomitmen. Ayat tentang wala taqrabuz zina tuh emang mendekatinya aja nggak boleh gitu ya. Betul. Karena memang kenapa dilarang mendekati, karena ternyata ketika kita mendekati si dosa itu sedikit demi sedikit tidak terasa. Kalau kan banyak nih kan orang-orang pada umumnya gitu, ya udah nggak apa-apa, yang penting mah nggak ngelakuin apa-apa. Nah itu gimana tuh? Nah ada aku mah yang ngikutin ini orang pada umumnya. Ya bisa kita coba
tanya dan mungkin biar lebih jelasnya Mbak ya ke yang pernah merasakan, kita juga mungkin pernah merasakannya itu cinta sama orang, tapi coba ketika kita bisa ungkapkan kepada seseorang itu, ketika kita mengungkapkan pasti ada rasa ingin mendekati, berdekatan, jalan bareng, nongkrong bareng, udah nongkrong bareng terrealisasi misalkan tuh ya, udah berhasil nih, pasti nanti tuh pengen yang lebih dari itu, Iya, benar. pegangan tangan lah, buat dulu pegangan tangan kan nggak mungkin hanya sekedar kita udah nongkrong bareng, udah pegangan tangan, akan ada rasa yang lainnya, nauzubillahi min dzalik. Nah makanya dari itu kita tidak boleh mendekati zina, karena zina itu memang bertingkat. Yang pertama mungkin zina hati, tadi kita ya terngiang-ngiang si orang yang kita sayang itu misalnya, kemudian masuk ke zina tangan, auzubillah, atau zina mata. Nah itu kan prosesnya seperti itu, sehingga nanti nauzubillah akan sampai pada proses zina yang besar. Berarti bagusnya tidak diungkapkan gitunya, nggak langsung diungkapin ke orangnya gitu. Iya. Diungkapin aja ke Allah lewat doa gitu. Betul. Jadi Karena emang tapi harus dengan yakin, ketika kita mengungkapkan pada Allah dengan keyakinan jika dia orang yang terbaik dari Allah, maka kita akan menerima. Jika pun tidak yang terbaik, pasti Allah akan berikan yang terbaik. pengalaman ya Mbak ya. Pengalaman. Pengalaman ya. Ini pengalaman juga. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Jadi emang sebenarnya ketika tadi ya pembahasan di awal, lebih milih mana nih, tentang pacaran lama dari nol dulu misalkan, tapi dekat dulu terus menikah, atau kita misalkan baru dekat terus langsung nikah. Yaitu sebenarnya kalau ujung-ujungnya sebuah ibadah yang jadi masalah. Cuman yang harus digarisbawahi itu adalah gimana maslahat sama mafsadatnya. Jadi sebuah kemafsadatan atau mudorotan itu lebih bahaya lagi, lebih lebih banyak lagi ketika kita kenal sama seseorang itu lama dan tidak ada kepastian untuk misalkan kapan pernikahan itu dilangsungkan, meskipun pada ujungnya emang menikah juga gitu. Nah, lebih baik kita hanya kenal beberapa hari, beberapa bulan, kan bagus beberapa hari lah, seminggu misalkan, atau baru 4 hari langsung menikah. Nah nanti kita, tapi itu pun dalam kesiapan. oh iya, dan harus siap-siap dulu Ya, siapan ilmu, siapan finansial. berarti ya lebih penting kita nyiapin ilmu ya, nyiapin mentalnya gitu kan, terus berarti nyiapin juga obrolannya kan, visi misinya nanti setelah berumah tangga kayak gimana, biar kita juga tahu karakternya pasangan kita yang akan nanti menjadi pasangan hidup kita gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya kenal dekat itu lebih bagus ya, lebih maslahat gitu untuk untuk bahtera pernikahan, mungkin karena nantinya akan lebih berkah lagi, mungkin nantinya akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, untuk terus menjalani ibadah gitu ya. Nah nantinya misalkan apalagi ya banyak lah ya, mungkin bahkan akan dipermudah mungkin rizkinya, Yang pasti akan dapat ridho Allah, Ridho, karena oh caranya iya, juga yang benar. betul. Jadi Ibadah kan gak bukan cuma ibadahnya yang betul, tapi kan cara dan niatnya juga harus betul. jadi tujuannya harus tetap menjaga, atau harus tetap tujuannya itu ridho Allah ya, menjaga ridho Allah itu. Emang gimana ya, sebenarnya semua orang itu emang perlu banget, tujuan sebuah pernikahannya itu emang ridho Allah gitu ya. Kalau misalkan enggak dengan ridho Allah ya berarti itu ada sebuah kehampaan mungkin ya, seperti itu. Iya. Kan ada sebuah kehampaan. Jadi menggapai ridho Allah itu bukan hanya untuk orang-orang yang misalkan terlihatnya itu seperti asatid atau seperti para ulama, misalkan rumah tangganya para ulama, rumah tangganya asatid, enggak. Tapi
ridho Allah itu bagi siapa aja. Mungkin ada pasangan suami istri yang suaminya itu bekerjanya itu kantoran. Nah, menggapai ridho Allahnya di mana? Ketika suaminya di kantor, ya mungkin dia juga menjaga amanah suaminya gitu ya. Ketika di rumah, menjaga rumah, atau misalkan udah punya anak, menjaga anaknya dengan baik, mendidiknya mungkin ya gitu. Ya kalau misalkan suaminya misalkan bekerjanya bisnis di rumah, ya mungkin untuk ngebantu suaminya di rumah juga, itu termasuk cara istri juga mungkin ya menggapai ridhonya Allah, karena ridhonya suami itu ridhonya Allah gitu. Terus tadi terkait zina, emang sudah dijelaskan kan di dalam Al-Qur'an juga, walladzina hum li furujihim hafidun. Jadi kita itu kalau bahasa mudahnya itu kita harus menjaga al-furuj kita, hafidun, dengan ya Bang, harus dengan cara jaganya yang benar gitu. Tapi apa, illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan-pasangan yang halal gitu. Jadi Allah mah nurunin syariat itu tidak dengan sebuah beban gitu. Bahkan Allah kan jelas di dalam kaidahnya yang mungkin kita udah kenal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya Allah menurunkan syariat itu tidak dengan beban, tapi itu kita sanggup melakukannya mungkin ya gitu. Mungkin insya Allah nanti kita akan bahas terkait apapun itu. Kita akan diskusi lagi tentang pandangan kita berdua terkait apapun yang sudah kita alami, apapun yang sudah kita jalani. Kita akan sharing ke teman-teman semua agar teman-teman semua punya pandangan baru, ya, punya perspektif baru untuk bisa menjalani kehidupan, untuk bisa menjalani misalkan teman-teman yang udah mau serius berumah tangga gitu. Closing statementnya gimana nih dari Urfa? Yakin aja yang menjaga akan dihadirkan dengan yang menjaga juga. Yang siap akan dihadirkan dengan yang siap juga. Yang soleh akan dihadirkan dengan yang soleh juga. Insya Allah. Jadi mari kita menggapai ridha Allah dengan cara yang diridhoinya. Entah itu pernikahan, entah itu hal apapun itu. Jadi bagi aku mah closing statementnya bukan seberapa lama kamu dengan pasangan kamu, tapi seberapa dekat kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau misalkan kita udah dekat sama Allah, pasti kita bakalan dimudahin segalanya, bakalan dipermudah apapun itu. Makanya cintailah Allah sebelum kita mencintai hambanya. Nah gitu ya, mungkin ya gitu aja. Maaf kalau misalkan kita masih kaku, dan nanti kita bakalan lebih intens lagi diskusinya. Nanti kita intens tentang diskusi bedah buku dan lain-lain. Pokoknya apapun itu, semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat terutama. Amin. Ya, kita tutup aja ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.